Setelah suaminya direbut oleh seorang wanita muda bernama Siska, Marni, seorang istri tua yang dikenal halus tapi menyimpan luka dalam, berubah menjadi sosok penuh dendam. Rasa sakit dan penghinaan membuatnya mendatangi Mbah Sirep, dukun terkenal di desanya yang dikenal bisa mengirim santet paling kejam, santet yang menanam paku di kemaluan korban, menyebabkan penderitaan luar biasa hingga kematian perlahan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Siang itu, udara desa terasa panas dan lembab. Angin dari arah hutan cuma lewat pelan tanpa membawa kesejukan. Di dapur rumah kayu kecil di pinggir jalan tanah itu, Marni duduk sendirian di kursi rotan yang sudah miring sebelah. Tatapannya kosong ke arah panci yang masih hangat di atas tungku. Di meja, 2 cangkir kopi tersisa. Satu masih penuh, satu lagi sudah dingin dan tak disentuh. Kopi itu untuk Surya, suaminya. Tapi laki-laki itu sudah 3 hari tak pulang. Marni awalnya mencoba berpikir positif. Ia bilang pada dirinya sendiri, mungkin Surya lembur di ladang atau membantu temannya memperbaiki motor seperti biasanya. Tapi makin hari, alasan itu makin tak masuk akal. Surya tak memberi kabar, tak mengirim uang, bahkan tak menengok Dike. Waktu tetangga datang membawa kabar, jantung Marni serasa berhenti berdetak. Aku lihat Surya nih, dia makan bakso bareng si Siska di warung dekat pasar, kata Wati tetangganya yang suka belanja pagi. Marni hanya diam. Tangannya gemetar waktu meletakkan gelas ke meja. Ah, mungkin cuma kebetulan, katanya pelan, lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada menjawab Wati. Tapi gosip di desa tak pernah berhenti di satu orang. Besoknya, giliran tetangga lain yang datang. Katanya, Surya sering terlihat mengantar Siska pulang malam-malam. Kadang naik motor, kadang jalan kaki sambil tertawa-tawa. Siska memang gadis muda yang cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang dan caranya berbicara manja. Kontras sekali dengan Marni yang sudah mulai beruban dan tangannya kasar karena kerja di dapur tiap hari. Sore itu, ketika Surya akhirnya pulang, Marni menunggu di ruang tengah. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Surya datang dengan wajah lelah dan baju penuh debu. "Dari mana kamu?" tanya Marni tanpa basa-basi. "Biasa, dari kebun." "Kebun mana? Atau warung Siska?" Surya langsung menatap Marni tajam. "Jangan mulai lagi, Mar. Aku capek." "Capek? Aku juga capek, Sur. Capek nunggu kamu, capek pura-pura nggak tahu kamu main belakang." Suara Marni mulai bergetar. Tapi Surya tak menjawab. Ia malah berjalan ke kamar, mengambil baju dari lemari dan memasukkannya ke dalam tas kecil. "Kamu mau kemana?" seru Marni terkejut. "Aku keluar dulu. Aku nggak tahan kalau tiap hari harus dengar kamu marah-marah." "Keluar kemana? Ke rumah dia ya?" "Terserah kamu mau pikir apa." Pintu rumah dibanting keras. Suara langkah kaki Surya menjauh perlahan. Dan setelah itu, hening. Malam itu, Marni duduk di teras sambil menatap jalan gelap. Lampu minyak di sampingnya berkelap-kelip karena angin malam. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bersautan seolah sedang mengejek kesepiannya. Hari berganti minggu. Surya tak pernah kembali. Marni mulai tak peduli dengan makan atau tidur. Ia menghabiskan waktu di dapur, menatap panci kosong seakan di dalamnya ada wajah suaminya. Kadang ia berbicara sendiri, menggerutu pelan. Kadang menangis tanpa suara. "Aku ini istrimu, Sur. Aku yang menemani kamu waktu susah. Aku yang jualan di pasar buat bantu bayar utang. Sekarang kamu tega meninggalkan aku demi perempuan yang baru kamu kenal?" Tetangganya sempat datang membujuk,
menyarankan agar Marni ke rumah Surya untuk bicara baik-baik. Tapi Marni menolak. Ia terlalu malu. Orang-orang di desa sudah tahu. Kalau ia ke sana, yang ada hanya tatapan kasihan dan cibiran. Beberapa hari kemudian, kabar yang paling ditakutinya datang. Seorang anak kecil yang lewat depan rumah bilang dengan polos, "Bu, aku tadi lihat Pak Surya beli sayur sama Bu Siska di warung. Mereka mesra banget, kayak suami istri." Marni hanya bisa menatap anak itu tanpa kata. Setelah bocah itu pergi, ia menutup pintu pelan, lalu bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Ia menangis keras untuk pertama kalinya. Tangisannya bukan lagi karena kehilangan, tapi karena merasa dihina. Dunia yang dulu terasa kecil dan aman, tiba-tiba jadi dingin dan sempit. Setiap orang seolah menatapnya dengan mata yang sama, mata yang kasihan tapi juga menghakimi. Malam itu, Marni menyalakan api di tungku. Ia menatap nyala api lama sekali, seperti orang linglung. "Aku ini salah apa, Sur? Aku ini kurang apa? Aku nggak minta emas, nggak minta rumah besar, cuma minta kamu setia." Lidah api memantul di bola matanya yang merah. Perlahan, nada suaranya berubah. Ada sesuatu yang gelap merayap di dalam dadanya. Kalau dia berani merebut, dia juga harus siap menanggung akibatnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Marni berdiri. Tubuhnya lelah, tapi matanya kini penuh tekad. Ia menatap cermin kecil di dinding, melihat wajahnya sendiri yang kusam dan tua. Tapi di balik pantulan itu, seolah ada bayangan lain yang menatap balik, lebih tajam, lebih kelam. Beberapa malam berikutnya, Marni sering terjaga sampai larut. Ia duduk di teras, menatap bulan sambil menggenggam tasbih utua peninggalan ibunya. Tapi bukan doa yang keluar dari bibirnya, melainkan bisikan-bisikan aneh. Kadang ia seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Apa bisa dibuat dia menderita? Bisa, asal kamu berani, jawab suara di kepalanya, entah dari mana. Sejak malam itu, Marni berubah. Ia tak lagi menangis. Ia mulai keluar rumah menjelang senja, berjalan tanpa arah, kadang berhenti di bawah pohon besar dekat pemakaman desa. Orang-orang yang melihatnya mulai berbisik-bisik, "Kasihan, Marni gila karena ditinggal suami. Atau jangan-jangan dia lagi nyari jalan buat balas dendam." Marni tak peduli. Ia sudah tak takut pada apapun. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal: Siska harus menyesal. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Marni berdiri di depan sumur tua di belakang rumah. Ia menatap ke dalam air yang tenang. Di permukaannya, pantulan wajahnya tampak berbeda. Ada senyum kecil yang dingin. Ia lalu berbisik, "Mulai besok, aku akan cari caraku sendiri. Aku nggak butuh orang lain buat tahu rasanya sakit." Angin tiba-tiba berhembus kuat, membuat permukaan air bergetar. Seekor burung gagak melintas di atas kepala, suaranya serak memecah keheningan. Malam itu, Marni duduk di dapur. Ia menatap api kompor yang menyala, seolah berbicara pada bara itu. Kalau dia berani merebut, dia juga harus siap menanggung akibatnya. Kata-kata itu bukan sekedar ancaman, itu janji. Dan di dalam dada Marni, rasa sakit yang dulu membuatnya menangis, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang siap keluar kapan saja. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar, tapi malam itu, suara mereka tak lagi terdengar biasa. Ada nada aneh di udara, seperti bisikan yang menyahut dari jauh. Dan tanpa disadari Marni, langkah pertama menuju dendam sudah dimulai. Marni melangkah pelan menembus jalan setapak yang mengarah ke ujung desa.
Malam itu, lampu hanya sedikit, hanya sorot minyak dari beberapa rumah. Hatinya penuh dengan amarah yang sudah lama dipendam. Ia tak lagi memikirkan rasa takut. Rumah Mbah Sirep berada di pojok terpencil, di balik deretan pohon dan dekat dengan areal makam tua yang jarang dilewati orang. Pintu bambu rumah dukun itu terbuka setengah ketika Marni mengetuk. Ia bisa mencium bau dupa dan sesuatu yang basah, campuran tanah, minyak, dan bau daun yang sudah kering. Di dalam, ruangan remang. Meja-meja kecil dipenuhi botol-botol kaca, kain kusam, dan kertas-kertas yang penuh coretan. Di sudut, ada tumpukan tulang ayam yang sudah menguning. Mbah Sirep duduk di lantai. Pakaiannya lapuk, tapi ada wibawa aneh pada geraknya, seperti seseorang yang sudah lama akrab dengan kesunyian malam. Tanpa basa-basi, Marni menyampaikan maksudnya. Ia bicara cepat, suaranya kadang serak karena menahan tangis yang berubah jadi amarah. Ia jelaskan bagaimana Surya pergi, bagaimana gosip merobek harga dirinya, bagaimana ia tidak tahan melihat bekas rumah tangganya dipenuhi tawa orang lain. Mbah Sirep hanya mendengarkan. Wajahnya datar, kedua tangannya saling menyilang. Setelah Marni selesai, Mbah Sirep mengangguk sekali dan berdiri. "Kalau memang mau, ada caranya," katanya pelan. Suaranya tak bergetar, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin Marni merinding. Dukun itu membuka salah satu botol kecil, mengeluarkan tanah yang kelihatan hitam pekat, lalu menaruhnya di sebuah piring tanah liat. Di sampingnya, ia mengambil satu paku panjang yang terlihat sudah berkarat. Marni tidak bertanya banyak. Ia sudah tahu apa yang diinginkan hatinya. Mbah Sirep menjelaskan langkahnya tanpa basa-basi. Cara yang paling ampuh dan juga paling berbahaya. Bukan hal main-main. Ada ritual yang harus dilakukan, benda-benda yang harus dipakai, dan yang paling penting, ada harga yang mesti dibayar. Ia menyebutnya dengan bahasa lugas, darah harus ada. Marni merasakan jantungnya berdegup cepat, tapi bukan karena takut, karena keputusan itu terasa seperti jalan terakhir. Dukun itu menyiapkan segala sesuatu, mangkuk kecil, air, beberapa lembar daun kering, dan sebuah kain hitam. Ia menyuruh Marni duduk bersila menghadap ke piring tanah liat. Mbah Sirep mulai membacakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Marni berdiri. Bukan kata-kata puitis, kata-kata itu dingin dan sederhana, diulang berulang, sambil ia menggoreskan paku ke tanah, sampai terdengar bunyi gesekan logam. Tangan Mbah Sirep stabil, seolah sudah berulang kali melakukan hal ini. Ketika tiba giliran membayar, Mbah Sirep mengeluarkan jarum tipis. Ia memasukkan jarum itu ke ujung jari Marni dengan gerakan cepat. Marni menahan sakit, menatap darah yang mulai menetes. Ia merasa aneh melihat tetesan kecil itu di mangkuk, tapi tidak ada rasa menyesal. Darah itu diletakkan di atas tanah, lalu paku dimasukkan ke dalam tanah yang kini basah oleh darahnya sendiri. Mbah Sirep mengikatkan sebuah benang pada paku dan meniupkan sesuatu ke arah tanah. Napasnya terdengar berat. Sambil bekerja, Mbah Sirep memperingatkan Marni dengan nada datar. Setiap perbuatan punya konsekuensi. Apa yang kau kirim bisa mengarah ke tujuan, tapi bukan berarti berhenti di situ, katanya. Ia menatap tepat ke mata Marni. Benda seperti ini butuh pengganti. Kadang yang memanggil harus siap menerima. Marni mendengus kecil. Kalimat itu seperti angin lalu baginya. Ia lebih memilih memikirkan balas dendam ketimbang kemungkinan buruk yang diperingatkan itu. Ritual itu berlangsung beberapa jam menurut perasaannya. Jam di dinding mungkin hanya bergeser sedikit. Ada saat-saat di mana suasana hening, hanya suara ulat kayu di lantai yang terdengar, lalu tiba-tiba Mbah Sirep menggerakkan paku beberapa kali di udara, menyentuhnya ke tanah, membisikkan kalimat yang membuat Marni merasa ada sesuatu bergerak di sekitarnya.
Ketika semuanya selesai, Mbah Sirep menutup mangkuk tanah dengan kain hitam dan menaruhnya di bawah almari kecil. Ia berkata paku itu akan menemukan jalan ke tujuan yang dimaksud. Sebelum Marni pergi, dukun itu menaruh satu peringatan lagi yang lebih jelas. Jangan pernah memakai paku itu sendiri, jangan memperlihatkannya kepada siapapun, dan jangan berharap ia akan membawa kebahagiaan. Hanya luka. Marni menjawab singkat, "Saya ngerti." Kata-kata itu keluar seperti janji, tapi juga seperti sumpah yang tak bisa ditarik kembali. Di jalan pulang, langkah Marni terasa lebih ringan. Hatinya dipenuhi rasa lega yang kuat. Akhirnya, menurutnya, sesuatu sudah dibuat untuk menegakkan kembali harga dirinya. Langit malam tampak biasa saja. Orang-orang di jalan malam lalu lalang seperti biasa, tapi bagi Marni, semua itu terasa berbeda. Ia membayangkan Siska yang akan kesakitan, membayangkan Surya yang akan menyesal. Bayangan-bayangan itu menguatkan tekadnya. Keesokan harinya, kabar tentang kedatangan Marni ke rumah dukun cepat menyebar. Seorang tetangga melihatnya pulang larut malam, wajahnya datar, dan cerita itu jadi bisik-bisik di warung. Ada yang mengecam, ada yang merasa kasihan, sebahagian lagi menyebut tindakan itu wajar. Marni tak peduli pada omongan orang. Ia menyimpan rasa puas kecil itu seperti tahanan yang membawa kunci. Malam-malam setelah ritual, Marni mulai merasakan hal-hal aneh yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kadang tubuhnya seperti kebas pada malam hari, ada rasa dingin yang merayap di perut, dan terkadang ia terbangun karena mimpi buruk yang membuatnya keringat dingin. Ia menolak menghubungkannya dengan apa yang telah ia lakukan. Baginya, segala sesuatu yang terasa aneh itu masih lebih ringan dibanding kehinaan yang ia rasakan sebelumnya. Tapi di kepalanya selalu terngiang kata-kata Mbah Sirep, konsekuensi. Ia menyingkirkannya dengan membenarkan diri sendiri bahwa yang dilakukannya demi harga diri dan keadilan. Di dalam rumah kecilnya, Marni tidur dengan mata setengah tertutup, menunggu hari-hari berikutnya agar balasannya terlihat nyata. Ia tidak tahu bahwa keputusan semalam baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Pagi itu, kabar buruk mulai menyebar pelan di desa. Awalnya hanya lewat mulut ke mulut, tapi menjelang siang, hampir semua orang tahu Siska jatuh sakit parah. Orang-orang yang lewat depan rumahnya bisa mendengar jeritannya sampai ke jalan. Katanya, perempuan itu mengeluh kesakitan di bagian bawah perutnya. Tubuhnya membengkak, terutama di bagian perut dan paha. Surya terlihat panik, berlari mondar-mandir mencari bantuan. Ia memanggil bidan, lalu dokter dari puskesmas, tapi tak satu pun bisa menjelaskan penyakit itu. Menurut cerita orang yang sempat melihat, setiap malam Siska menjerit dan memukul-mukul perutnya sendiri. Ia bilang ada benda keras di dalam tubuhnya. Tapi saat diperiksa dengan alat, tidak ada apapun. Dokter menyebutnya gangguan pencernaan atau infeksi. Tapi orang-orang kampung yakin itu bukan penyakit biasa. Beberapa hari kemudian, dukun kampung datang dan setelah memeriksa dengan mata tertutup, ia bilang pelan, "Ini santet paku. Benda gaib yang ditanam di tubuhnya." Kata-kata itu membuat warga heboh. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang langsung menatap ke arah rumah Marni seolah sudah tahu siapa yang mungkin melakukannya. Sementara itu, Marni tidak keluar rumah. Ia menghabiskan waktu di dapur atau duduk di kursi depan rumah. Saat mendengar kabar Siska menderita, ada senyum kecil muncul di wajahnya. Tapi senyum itu bukan bahagia sepenuhnya, lebih seperti lega. Ia merasa dendamnya terbayar meski belum sepenuhnya hilang. Tetangganya sempat datang membawa cerita baru. Si Siska makin parah nih. Katanya semalam dia pingsan sampai 2 kali. Marni hanya menanggapi singkat, "Ya sudah, mungkin itu balasan Tuhan." Tetangganya diam, menatapnya canggung, lalu pamit cepat-cepat. Tapi malam setelah kabar itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi.
Saat Marni berbaring di ranjang, ia mendengar suara ketukan logam pelan, seperti benda besi dipukul dari bawah tempat tidur. Awalnya ia pikir itu tikus, tapi suara itu datang terus, ritmenya teratur, tok, 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 seperti seseorang sedang mengetuk paku. Ia berusaha menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu justru terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dalam kasur. Marni bangun, menyalakan lampu, dan memeriksa bawah ranjang. Tidak ada apa-apa, selain lantai tanah dan ember kosong. Keesokan harinya, ia mencium bau aneh di kamarnya. Bau seperti besi berkarat bercampur darah. Ia mencari sumbernya, tapi tak ketemu. Bau itu makin lama makin menyengat. Ia sempat menyiram air pewangi, tapi tetap tidak hilang. Malam berikutnya, suara ketukan datang lagi. Kali ini lebih keras. Marni mulai takut. Ia memeluk bantal dan menutup mata rapat-rapat. Di tengah rasa takutnya, ia mendengar suara perempuan menangis lirih dari arah dapur. Suaranya pelan, tersengal, seperti orang menahan sakit. Aduh, panas, sakit. Marni bangun, berjalan pelan ke dapur dengan langkah gemetar. Saat sampai di pintu, lampu dapur padam tiba-tiba. Dalam gelap, ia melihat bayangan perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, basah, dan di tangannya tampak sesuatu berkilat, seperti paku berlumuran darah. "Siapa kau?" tanya Marni dengan suara serak. Bayangan itu tak menjawab. Ia hanya menangis, lalu menghilang begitu saja. Saat lampu kembali menyala, dapur kosong. Tapi di lantai dekat tungku, ada jejak darah kecil yang menetes seperti baru saja ada seseorang berdiri di sana. Marnis duduk di kursi sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai sadar ada yang tidak beres, tapi ia masih berusaha menyangkal. "Mungkin cuma halusinasi. Aku kurang tidur," katanya pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi rasa takut itu tidak pergi. Hari-hari berikutnya, Marni makin jarang keluar rumah. Ia tidak lagi berani mematikan lampu di malam hari. Setiap kali mencoba tidur, selalu saja ada gangguan. Suara ketukan, langkah kaki, atau bisikan kecil di telinganya. Suatu malam, ia benar-benar terbangun karena merasa seperti ada seseorang duduk di pinggir ranjang. Kasurnya bergoyang pelan. Saat dimenoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suhu udara mendadak dingin dan dari arah bantal terdengar suara pelan. "Kau puas, Marni?" Marni langsung menjerit dan berdiri. Ia mencari sumber suara itu, tapi kamarnya kosong. Ia berlari keluar, menyalakan semua lampu di rumah. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat seperti habis melihat setan. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu sampai pagi, menatap dinding tanpa berkedip. Keesokan paginya, tetangga yang lewat kaget melihat Marni masih duduk di kursi, belum berganti baju. Ketika ditanya, Marni hanya menjawab singkat, "Aku nggak bisa tidur. Rumahku nggak tenang." Seminggu setelah kejadian itu, kabar baru datang. Siska kritis. Tubuhnya makin kurus dan luka di perutnya mulai mengeluarkan darah. Surya hampir gila menanganinya. Ia pergi ke beberapa orang pintar, tapi semuanya sama bilang, ini kiriman santet berat. Mendengar kabar itu, bukannya bahagia, Marni justru merasa tidak enak. Ada rasa bersalah yang muncul. Tapi setiap kali ia mencoba berdoa, suara ketukan itu muncul lagi. Kadang, ia bahkan merasa seperti ada bayangan hitam menempel di dinding, bergerak pelan mengikuti gerak tubuhnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di depan cermin, lampu kamar tiba-tiba mati. Dalam gelap, dari balik cermin muncul wajah perempuan pucat dengan mata melotot. Mulutnya berdarah dan ia memegang paku yang meneteskan cairan merah. "Aku sakit. Kenapa kau kirim ini ke aku?" Marni mundur sambil menjerit. Ia menjatuhkan kursi dan berlari keluar kamar.
Tapi begitu sampai di ruang depan, pintu tak bisa dibuka, seperti dikunci dari luar. Ia menjerit memanggil nama Tuhan, tapi tak ada jawaban. Suara dari dalam kamar masih terdengar, suara tangis dan ketukan logam bersahutan. Bau karat makin menyengat sampai membuat Marni mual. Ia menutup hidung dan telinganya, tapi suara itu tetap masuk. Ketika pagi datang, rumah Marni berantakan. Gelas pecah, kursi terbalik, dan wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Sejak itu, Marni mulai sadar ada harga yang sedang ia bayar. Setiap jeritan Siska di malam hari seperti ikut memanggil sesuatu yang lain ke rumahnya, sesuatu yang tidak mau pergi. Ia duduk di depan tungku, menatap abu dingin. Bibirnya gemetar. Aku cuma mau balas. Bukan begini maksudku. Tapi sudah terlambat. Suara ketukan itu kembali terdengar dari kamar. Pelan tapi pasti. Tok, tok, tok. Seolah sedang mengingatkannya. Apa yang dikirim pasti kembali. Malam-malam yang dulu terasa sunyi, kini jadi seperti neraka buat Marni. Tidur sudah bukan lagi waktu untuk beristirahat, tapi waktu untuk disiksa. Hampir setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, Siska berdiri di ujung kasur. Rambutnya acak-acakan, kulitnya pucat, dan darah menetes dari bawah tubuhnya. Matanya menatap tajam, dan suaranya serak tapi jelas. Kau kirim paku ke aku, sekarang rasakan gantinya. Marni akan langsung terbangun sambil teriak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang paling membuatnya ketakutan adalah rasa sakit yang datang bersamaan dengan mimpi itu. Setiap kali terbangun, bagian bawah tubuhnya nyeri seperti ditusuk benda tajam. Suatu pagi, ia memberanikan diri melihat ke cermin kamar mandi. Dan benar saja, ada luka kecil seperti bekas tusukan paku. Marni langsung menjerit. Ia jatuh terduduk, menangis, dan memegangi perutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu juga ia sadar ini bukan lagi hal biasa. Ia merasa seolah santet yang dikirimnya ke orang lain kini mulai balik menyerang dirinya sendiri. Siangnya, ia mencoba memanggil tetangga untuk minta tolong. Tapi begitu mereka datang, Marni malah tidak sanggup cerita. Mulutnya gemetar, pikirannya kalut. Ia hanya bilang, "Aku sakit," lalu menyuruh mereka pulang. Setelah pintu tertutup, ia langsung berlari ke kamar, meraih kain jarit, dan pergi keluar rumah. Tujuannya cuma satu, rumah Mbah Sirep. Ia berjalan cepat ke ujung desa. Jalan panah yang dulu terasa biasa, kini terasa panjang dan berat. Angin sore bertiup kencang, membuat dedaunan kering berterbangan. Ketika sampai di depan rumah Mbah Sirep, jantung Marni seperti berhenti berdetak. Rumah itu gelap dan berdebu. Tirai hitam yang dulu menutupi pintu sudah sobek, dan di langit-langit banyak sarang laba-laba. Marni memanggil pelan. "Mbah, Mbah Sirep, ini aku Marni." Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk, mencium bau busuk yang menusuk hidung. Di meja tengah masih ada mangkuk berisi cairan hitam yang sudah mengering. Botol-botol berisi ramuan berdebu. Dan di lantai ada jejak seperti sesuatu pernah diseret. Tiba-tiba, seorang laki tua, tetangga Mbah Sirep, muncul dari luar. Ia kaget melihat Marni di sana. "Lah, Bu Marni ngapain di situ? Mbah Sirep udah meninggal semalam." Marni menatapnya tak percaya. "Apa? Kapan?" "Tadi malam. Orang-orang nemuin dia di ruang tengah. Badannya kaku, matanya melotot. Di dadanya ada paku nancep." Marni langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, sampai hampir menjatuhkan jarit yang ia bawa. "Paku?" katanya pelan, hampir tak terdengar. "Iya, kayak paku karatan. Orang-orang bilang mungkin santetnya balik ke dia sendiri." Setelah itu, lelaki tua itu pergi, meninggalkan Marni yang berdiri terpaku di depan rumah kosong itu.
Angin sore bertiup kencang, membuat suara dari dalam rumah seperti bisikan. Semua kembali ke pengirimnya. Marni menutup telinganya, berlari sekuat tenaga pulang. Tapi seberapa jauh ia lari, suara itu seolah mengikuti dari belakang. Sampai di rumah, ia langsung menutup pintu dan duduk di lantai. Dadanya naik turun cepat, matanya kosong menatap lantai tanah. Ia mulai sadar bahwa yang ia lakukan dulu bukan cuma balas dendam, tapi membuka sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Beberapa jam kemudian, malam datang lagi. Marni tak berani tidur, tapi tubuhnya terlalu lelah. Saat matanya hampir terpejam, suara ketukan logam kembali terdengar. Ia bisa merasakan getaran kecil di perutnya seperti ada benda keras bergerak pelan. Ia menjerit sekencang-kencangnya. "Ampun, jangan ganggu aku lagi." Tapi tak ada yang datang menolong. Rumahnya sunyi, hanya ada suara jangkrik dan angin dari luar. Di tengah ketakutannya, ia mendengar langkah kaki di ruang tamu. Pelan tapi jelas. Marni menahan nafas. Ia bisa mendengar lantai papan berderik setiap kali langkah itu bergerak mendekati kamarnya. Saat pintu kamar terbuka perlahan, cahaya lampu remang menampakkan sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Tubuhnya basah, rambutnya menutupi wajah, dan di tangannya ada paku panjang yang meneteskan darah. "Kau mau kirim paku ke aku? Sekarang aku kirim balik." Marni jerit, meraih sapu dan melemparkannya ke arah sosok itu, tapi sapu hanya menembus udara kosong. Sosok perempuan itu menghilang, tapi bau karat dan darah tetap tertinggal. Setelah kejadian itu, Marni tak bisa lagi membedakan mana nyata dan mana tidak. Siang hari, ia kadang melihat bayangan perempuan di kaca jendela. Malam hari, ia mendengar suara menangis di dapur. Tubuhnya semakin lemah dan luka di bawah perutnya makin parah. Beberapa tetangga yang penasaran datang menjenguk, tapi Marni menolak dibuka pintunya. "Pergi, aku gak mau nularin nasibku," teriaknya dari dalam rumah. Mereka akhirnya menyerah dan pergi, meninggalkan Marni sendirian dengan rasa takut dan penyesalan yang makin besar. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali dan rumah Marni gelap gulita. Di tengah malam itu, ia mendengar suara tangisan laki-laki di depan pintu. Saat dibuka, ternyata Surya berdiri di sana, basah kuyup. Wajahnya penuh rasa panik. "Marni, tolong aku, Siska meninggal." Marni hanya menatap tanpa ekspresi. Surya menangis dan berlutut. "Aku tak tahu harus kemana. Tolong aku, Marni, aku menyesal." Tapi Marni tak berkata apa-apa. Ia hanya melihat lelaki itu dengan mata kosong, lalu menutup pintu pelan. Dari balik pintu, ia berbisik, "Sekarang kamu rasain juga apa yang aku rasain." Surya mengetuk dan memohon, tapi Marni tak membuka lagi. Malam itu, suara jeritan terdengar dari dalam rumah Marni bersamaan dengan suara logam yang berdentang keras. Warga sekitar tak berani mendekat. Mereka hanya berdoa di dalam rumah masing-masing. Keesokan paginya, rumah Marni tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Tapi dari ventilasi dapur, keluar bau besi yang menyengat dan asap hitam tipis. Beberapa warga memberanikan diri melihat ke dalam rumah. Mereka menemukan Marni duduk di pojok ruangan, menatap lantai dengan mata kosong. Di sebelahnya ada paku lanjang yang menancap di tanah dan darah kering di sekitar tubuhnya. Marni masih hidup, tapi tidak bicara lagi. Ia hanya bergumam pelan berulang-ulang. Dendamnya balik, semua balik. Sudah lebih dari 3 minggu sejak malam penuh jeritan itu. Desa mulai tenang, tapi hanya di permukaan. Di balik bisik-bisik warga, cerita tentang Marni dan santetnya makin menyebar luas. Tidak ada satupun yang berani lewat depan rumahnya setelah maghrib. Sementara itu, kabar kematian Siska membuat suasana desa tambah tegang. Ia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Waktu ditemukan, tubuhnya sudah membusuk padahal baru sehari dikubur. Orang yang ikut memandikan mayatnya bilang mereka melihat benda keras keluar dari perutnya. Paku berkarat.
Jumlahnya lebih dari 3. Kabar itu cepat menyebar. Banyak yang kaget. Sebagian takut. Sebagian lagi yakin ini bukan penyakit, tapi kutukan. Surya benar-benar hancur. Ia hampir tidak bisa berpikir jernih. Sejak istrinya meninggal, ia tidak makan, tidak tidur, dan hanya duduk di depan rumah sambil menatap kosong. Tapi di dalam hatinya, ia yakin siapa yang harus disalahkan. Marni. Sore itu Surya datang ke rumah Marni. Wajahnya kusam, matanya merah karena kurang tidur. Pintu rumah Marni terbuka setengah. Ia mengetuk keras sambil berteriak, "Marni, keluar kamu. Aku tahu ini kerjaanmu." Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki pelan. Beberapa detik kemudian, Marni muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya tampak sayu. "Ngapain kamu kesini?" Suaranya pelan tapi terdengar dingin. Surya langsung maju mendekat, tangannya mengepal. "Kau bunuh dia, Marni. Kau santet Siska. Aku lihat sendiri tubuhnya, keluar paku dari perutnya. Itu kerjaanmu kan?" Marni menatapnya tanpa ekspresi. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegas. "Aku cuma pingin dia tahu rasanya dihancurkan, Surya. Dia ngerebut kamu dari aku. Aku sakit waktu itu." Surya menunjuk wajahnya dengan marah. "Kamu gila. Karena kamu, dia mati mengenaskan. Apa kamu senang sekarang?" Air mata mulai jatuh di pipi Marni. "Aku gak nyangka bakal separah itu, Surya. Aku cuma pingin dia ngerasa disakiti. Aku cuma pingin dia tahu rasanya ditinggal." Suasana hening beberapa detik. Surya menatapnya dengan marah bercampur jijik. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, Marni tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kejang hebat, bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara seperti orang menahan sakit. "Aduh, tolong, panas." Surya panik dan mundur beberapa langkah. Dari bawah rok Marni, keluar darah pekat bercampur serpihan logam kecil yang terlihat seperti potongan paku. Bau karat langsung memenuhi udara. Marni berteriak keras sambil bergeliat di tanah. Warga yang mendengar datang berlari ke arah rumah dan pemandangan itu membuat mereka histeris. Beberapa menutup mata, sebagian langsung berdoa, dan sebagian kabur karena ketakutan. "Ya Allah, apa itu di badannya? Astagfirullah, paku keluar dari tubuhnya." Surya berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak tahu harus menolong atau lari. Ia hanya bisa menatap mantan istrinya bergeliat kesakitan di tanah, darah bercampur tanah dan serpihan besi berserakan di sekelilingnya. Beberapa warga mencoba membantu, tapi setiap kali mereka mendekat, Marni berteriak keras sambil menolak disentuh. "Jangan, ini balasan buat aku. Ini semua salahku." Dia menangis sambil memukul tanah. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal. Setelah beberapa menit, kejangnya berhenti. Ia terbaring lemah, menatap kosong ke langit-langit. Warga memanggil Ustadz kampung, tapi begitu Ustadz datang, Marni sudah tidak bisa banyak bicara. "Aku minta ampun, Kiai. Aku udah salah," katanya lirih. Ustadz hanya menggeleng dan menyuruh orang-orang membaca doa. Surya berdiri jauh di pojok, tak berani mendekat. Wajahnya seperti orang kehilangan arah. Ia tidak lagi marah, tapi juga tidak bisa merasa kasihan. Yang ada hanya ketakutan. Setelah kejadian itu, Marni dibawa masuk lagi ke rumahnya. Beberapa tetangga membersihkan darah dan serpihan paku yang berserakan. Tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba mengambil paku itu, tangan mereka seperti terasa panas. Akhirnya, mereka biarkan saja di sana. Malamnya warga sekitar tidak bisa tidur. Dari rumah Marni terdengar suara tawa dan tangisan bersautan. Ada yang bilang mereka mendengar suara logam jatuh. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di halaman rumah. Sejak malam itu, Marni tak pernah keluar lagi. Orang-orang yang lewat pagi hari bisa mendengar suaranya dari dalam rumah. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa keras.
Pernah juga terdengar Iam bernyanyi dengan suara pelan seperti menimang sesuatu. "Sudah tenang ya, sis. Sekarang kita sama-sama." Oh, orang yang dengar langsung merinding. Mereka yakin Marni sudah kehilangan akal. Beberapa minggu berlalu, dan rumah Marni makin menyeramkan. Cat dinding mulai mengelupas, atap bocor, dan halaman dipenuhi rumput liar. Tak ada yang berani mendekat, bahkan anak-anak pun menghindar. Pernah suatu malam seorang warga yang pulang lewat situ melihat bayangan perempuan berdiri di depan rumah Marni sambil memegang segenggam paku. Wajahnya tidak jelas, tapi rambutnya panjang dan berantakan. Esok paginya, orang itu demam tinggi dan mengigam menyebut nama Marni terus-menerus. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan itu belum selesai. Beberapa bilang arwah Siska belum tenang. Ada juga yang bilang santet itu sudah berubah jadi makhluk gaib yang tinggal di rumah Marni. Tapi tidak ada yang berani memastikan karena tidak ada yang mau masuk ke sana lagi. Surya sendiri meninggalkan desa seminggu setelah kejadian itu. Ia tidak sanggup tinggal di tempat yang penuh kenangan buruk. Sebelum pergi, ia sempat berdiri lama di depan rumah Marni, menatap dalam diam. Dari balik jendela, ia melihat Marni menatapnya balik dengan mata kosong. Di tangannya, tampak beberapa paku berkarat yang ia genggam erat. "Kau puas sekarang, Surya? Aku udah bayar semuanya." Surya tidak menjawab. Ia hanya mundur perlahan dan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak itu rumah Marni benar-benar ditinggalkan. Tapi setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara ketukan logam dari arah rumah itu. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang memaku dari dalam. Beberapa percaya itu suara arwah Siska yang belum puas. Tapi sebagian lagi yakin, itu suara Marni sendiri menghukum dirinya tanpa henti, selamanya. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak peristiwa aneh yang menimpa Marni. Warga desa sudah lama tidak melihatnya keluar rumah. Orang-orang yang tinggal di sekitar situ pun akhirnya pindah karena merasa tidak nyaman dengan suasana yang semakin aneh. Rumah kayu milik Marni kini berdiri rapuh di pinggir hutan. Atapnya bocor, cat dindingnya mengelupas, dan rumput liar tumbuh tinggi sampai menutupi halaman depan. Banyak warga bilang setiap malam Jumat dari dalam rumah itu terdengar suara perempuan tertawa kecil, diiringi bunyi ketukan logam yang berulang-ulang, seperti seseorang sedang mengetuk paku ke kayu. Tidak ada yang berani lewat setelah maghrib, apalagi mendekat. Cerita tentang rumah Marni sudah menjadi semacam legenda di desa itu. Cerita yang diceritakan turun-temurun untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Tapi, tidak semua orang percaya cerita itu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rian datang dari kota. Ia adalah mahasiswa jurusan komunikasi yang sedang membuat proyek film dokumenter tentang tempat-tempat berhantu di pedesaan. Warga sempat memperingatkannya agar tidak main-main ke rumah itu. Tapi Rian hanya tertawa. "Ah, paling juga cuma cerita orang kampung," katanya santai sambil menyiapkan kamera dan senter. Ia datang bersama dua temannya, Bagas dan Dewi, yang bertugas sebagai kameramen dan pencatat. Mereka tiba di desa menjelang sore, lalu langsung menuju rumah tua itu setelah Isya. Warga yang melihat mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Begitu mereka sampai di depan rumah Marni, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dan bau besi berkarat. Rian menyorotkan senter ke arah pintu depan yang sudah setengah lapuk. "Serem juga ya," gumam Dewi pelan sambil memegang tangan Bagas. "Udah masuk aja, ini bagus buat footage pembuka," kata Rian sambil menekan tombol rekam di kameranya. Begitu pintu didorong, suara engselnya berderit keras. Debu beterbangan kemana-mana. Di dalam rumah semua perabotan tertutup kain putih kotor. Lantai kayunya berdecit setiap kali mereka melangkah. Di pojok ruangan ada meja kecil dengan piring tua, dupa kering, dan semangkuk air hitam yang sudah berlumut tebal. "Wah, ini kayak altar persembahan," kata Bagas mencoba bersikap santai. Rian mengarahkan kameranya ke meja itu, memperbesar fokus.
kita ambil gambar ini dulu. Siapa tahu ini peninggalan dukun atau ritual zaman dulu. Namun, saat Rian mendekat, senter di tangannya tiba-tiba meredup. Suara angin berhenti, seolah waktu ikut diam. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar bunyi ketak, 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 seperti paku dipukul ke papan. Dewi langsung mundur, wajahnya pucat. "Rian, lo denger nggak?" "Iya," jawabnya pelan. Ia menelan ludah mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus. Tapi tak lama kemudian, suara itu terdengar lebih jelas. Keras, berirama, dan disertai tawa lirih seorang perempuan. Ketak, 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 hihihihihi. Suara itu terdengar dari arah belakang rumah. Tanpa pikir panjang, Rian berjalan menuju sumber suara itu. Dewi menahan lengannya, tapi Rian menepis. "Tenang aja, ini momen yang kita cari." Mereka berjalan melewati lorong sempit menuju kamar paling belakang. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat cahaya redup seperti pantulan api kecil. Rian perlahan membuka pintu sambil menyorotkan senter. Di dalam hanya ada cermin besar yang setengah pecah dan kursi kayu. Tapi di depan cermin itu ada bayangan perempuan tua yang berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang acak-acakan, kulitnya pucat keabu-abuan, dan pakaiannya lusuh seperti sudah lama tidak diganti. Dewi langsung menjerit kecil. Bagas mundur 2 langkah. Rian dengan tangan gemetar tetap menyorotkan senter. Bu siapa?" katanya pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, sangat pelan, dan memperlihatkan wajah yang dipenuhi urat hitam dengan mata merah menyala. Di tangannya, ia menggenggam segenggam paku berkarat yang meneteskan darah. "Kalau kau disakiti, jangan balas dengan dendam." Suaranya serak dan dalam, seperti berasal dari 2 arah sekaligus. Senter Rian langsung padam. Mereka bertiga berteriak, berlari keluar dari rumah, tapi pintu depan tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Angin dingin berhembus kencang, meniup kain-kain putih hingga beterbangan. Dari langit-langit muncul bunyi ketukan lagi, kali ini dari berbagai arah, seperti rumah itu dipenuhi orang yang sedang memaku sesuatu. "Rian, cepat buka pintunya!" teriak Bagas panik. Rian menendang pintu berulang kali tapi tetap tidak bisa terbuka. Dewi menangis, berlutut sambil menutup telinganya karena suara tawa itu makin keras. "Hihihihihi. Kau kirim paku ke aku?" Suara perempuan itu bergema dari seluruh ruangan. Cermin di belakang mereka retak, dan dari retakan itu keluar cairan merah seperti darah. Lalu perlahan muncul wajah Marni dari balik cermin. Matanya tajam menatap Rian. "Sekarang gantian kau yang dikirim," katanya datar. Begitu Rian menatapnya, seluruh tubuhnya terasa kaku. Senter yang ia pegang jatuh ke lantai dan padam sempurna. Setelah itu, semua menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu terbuka lebar. Barang-barang di dalam berantakan, meja terbalik, dan di lantai depan cermin ditemukan kamera Rian yang rusak parah. Rekaman terakhir di dalam kamera hanya memperlihatkan potongan gambar. Bayangan perempuan tua tertawa sambil melayang di langit-langit, lalu layar mendadak hitam. Tidak ada satupun dari ketiga anak muda itu yang ditemukan. Polisi sempat melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil. Hanya ada bekas telapak kaki di tanah yang mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Warga percaya mereka ditarik masuk ke sana oleh arwah Marni. Sejak kejadian itu, kepala desa memerintahkan agar rumah tersebut ditutup permanen. Semua jalan menuju ke sana ditutup dengan pagar bambu dan diberi papan bertuliskan, "Dilarang masuk, tempat berbahaya." Tapi meskipun sudah bertahun-tahun lewat, beberapa warga yang masih tinggal di desa itu mengaku kadang mendengar suara tawa pelan dari arah rumah itu, terutama saat malam Jumat. Kadang terdengar juga suara ketukan logam yang pelan tapi teratur, seolah-olah seseorang sedang memaku papan dari dalam rumah. Dan setiap kali suara itu terdengar,
angin dari arah hutan akan membawa aroma besi berkarat yang menusuk hidung. Orang-orang tahu, itu tanda bahwa arwah Marni belum benar-benar pergi. Malam itu, seorang warga yang lewat sempat menoleh ke arah rumah itu dan bersumpah melihat bayangan perempuan tua berdiri di jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong, sambil menggenggam segenggam paku di tangannya. Konon kalau ada orang berani mendekat dan mengetuk pintu rumah itu, suara perempuan itu akan terdengar pelan dari dalam. Kalau kau disakiti, jangan balas dengan dendam. Dan setelah itu, sunyi.